mutu qabla antamutu, mematikan diri sebelum mati. Jadi mungkin bapak dan ibu cie hikmah sekali mengaji gitu ya. Wah itu lamanya. Itu ibu ya. Matikan diri sebelum mati. Oh kok kadang-kadang bapak dan ibu ditanya, Pak, Bu, lah siap untuk mati? Ya lule bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, berkah dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, nikmat itu sampai saat sekarang ini masih dititipkan oleh Allah. Jadi dengan nikmat itu masih bisa kita bertemu pada malam hari ini, masih bisa kita berubudiyah kepada Allah. Dengan nikmat itu masih bisa kita berkumpul di masjid yang sangat kita cintai ini. Betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada rohaniah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Dengan selalunya kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mulai dari dunia sampai nanti kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala kita mendapat syafaat dari syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat sebuah gelas yang sudah berisi penuh dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita isi gelas yang penuh itu, otomatis isian daripada isi gelas itu akan tumpah keluar. Maka itulah yang dikatakan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sidang jamaah wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan masih beradanya kita pada bulan Rajab, hari yang ke-21 Rajab 1445 Hijriah. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke dalam acara wirid pengajian kita yang alhamdulillah tetap kita laksanakan 1 kali 15 hari, yang sama kita hormati pengurus masjid kita
Yang sama kita hormati Niniak mama, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, para ustad, para muallim, para muallimah, dan para khalifah, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak dan ibu, 15 hari yang lewat kita membahas tentang hikmah daripada memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah yang pertama, leta kona aja deh ibu ya papa kaji awak 15 hari yang lewat. Bu, leta kona aja. Hikmah yang pertama. Jadi yang kita kaji 15 hari yang lewat, yaitu tentang pembersihan diri. Jadi sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di Isra dan di Mi'rajkan, maka dibawa oleh malaikat Jibril ke Telaga Zamzam. Dibelah dadanya dan dibersihkan akan hatinya. Jadi hikmah pertama dari Isra Mi'raj itu pembersihan diri. Jadi bapak dan ibu, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Isra ayat pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan akan hambanya laylam minal masjidil haram, di malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi kata Allah di sekelilingnya dengan tanda-tanda kebesaran ayat-ayat kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi bapak dan ibu sidang jamaah wirid, hikmah yang kedua daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakninya menghambakan akan diri, menghambakan akan diri. Sebab yang diperjalankan di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hambanya Allah. Hambanya yang mana? Yang pertama hambanya itu hikmah pertama pembersihan diri. Jadi yang akan diisrakan yaitu hamba yang mau membersihkan akan dirinya. Biarpun itu zahiran maupun itu batinan, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Jadi menghambakan akan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengetahui untuk apa kita dijadikan oleh Allah. Apakah kita dijadikan oleh Allah untuk mengocak-ngocak dunia saja? Apakah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengojak-ngojak jabatan, mengojak kekayaan? Apakah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu
hanya untuk mengisi dunia ini. Sedangkan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia itu, kata Allah, hanya untuk menjadi budakku. Jadi kalau pengen menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan diri itu dahulunya menjadi abdi atau budaknya Allah. Maka Bapak dan Ibu, apabila budak Allah itu yang menyembah akan Allah Subhanahu wa taala, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila hambaku menyembahku, kata Allah, maka sembahlah aku seakan-akan melihat akan aku. Dan apabila tidak bisa melihat akan aku, maka rasakan, kata Allah, bahwa aku melihat engkau. Allah melihat kita. Jadi ada dua versi, melihat dan merasakan. Jadi Bapak dan Ibu, supaya bisa mengetahui dan memahami bagaimana menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala itu, di sekolah perlunya Bapak dan Ibu. Yang perlu di situ, mutu qabla anta mutu. Mematikan diri sebelum mati. Jadi mungkin Bapak dan Ibu cie hikmah sekali mengaji gitu ya. Wah, itu lamanya. Itu Ibu ya. Matikan diri sebelum mati. Oh, kok kadang-kadang Bapak dan Ibu ditanya, Pak, Bu, lah siap untuk mati? Dia lu le Bu ya. Tak ada yang nomor mengecek lah siap. Tapi mengecek, lu siap le Bu ya. Oh, bila ke siap? Jadi siap untuk mati itu, yaitu siap dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, biar itu siang, malam, petang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, malahan waktu tidur sekalipun, selalu kita ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau kaji yang model iko Bapak dan Ibu, iko gaduh aja orang dia. Ya nak. Kalau orang kini kan dek cebin ah kan itu. Sebab ada itu. Sebab Bapak dan Ibu, oba alo orang mengonatan Allahnya lolo. Kan gitu. Di siko perlu pemahaman yang jelas. Sebab ada bahasa itu Bapak dan Ibu, ada bahasa itu yang jelas dan ada bahasa itu yang tersembunyi. Di sekolah pemahaman ilmu tasawuf itu harus jali-jali. Kalau pernah aja kita mengaji, kalau nak mengawak tu Bapak dan Ibu, yo kawak sabi ngawang, my way sabi rasuh. Kalau indak mengawak sabi ngawang, maewai sabi rasul ya. Mengaji kalimat la ilaha illallah, maka Bapak dan Ibu indak kabajalan zikir kalimat la ilaha illallah dia. Di sekolah Bapak dan Ibu perlu dek kita baguru. Kadang-kadang Bapak dan Ibu lai baguru, lai sudah guru. Contoh aja Bapak dan Ibu, kita buat sebuah contoh. Orang yang baguru
Enak. Nyoleh guru. Tapi kita ibaratkan sebuah, kita membuat bangunan. Kalau dibuat bangunan bapak dan ibu, pertama dibuat rancak. Iya, dibuat rancak. Tapi bapak dan ibu sesudah bangunan cako dibuat, kita tinggalkan bangunan bahagia kita. Bu, bahagia kita. Laman penuh dek somak. Di dalam rumah penuh dek jari yang lawa. Iya, Bu. Kaca penuh dek debu. Mungkin barangkali bapak dan ibu aka bisa memanjik di dindingnya. Karena apa? Karena bangunan apa lah rancaknya bangunan, tapi sudah dibuat, ditinggalkan saja. Maka bangunan itu bapak dan ibu jangan kasomak dan tumbuh bapak dan ibu, malahan akan diuni oleh jin-jin bangunan itu. Inilah sebuah ibarat bapak dan ibu. Orang-orang yang mengaji lah diambil kaji, tapi nak diamalkan. Diambil kaji, tapi tidak diamalkan kajian-kajian cakap. Ditinggalkan. Disuruh ada guru baiat, Allah baiat. Tapi sudah baiat, woi tidak bercelik-celik lagi guru le. Ya nak? Maka bapak dan ibu, masa malah bangunan cako jangan leka baras ya malah sia yang mau nye jin setan. Itulah barat sebuah ilmu bak papatah daripada syair Arab apanya, al ilmu bila amali kasajari bila samari. Ilmu itu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon kayu yang rindang tapi tidak mempunyai buah. Hasilnya tidak ada. Malahan bapak dan ibu, contoh tiba di rumah ibu-ibu tumbuhlah kayu, ya nak? Atau ditanamlah batang durian. Dilihat batang durian dia semakin lama semakin godang, semakin lama semakin godang. Batangnya semakin godang, daunnya semakin lobek. Iya, Bu. Ditunggu juga dek batang lah godang, dek daun lah lobek. Malahan batangnya tu bisa tempe basanda, daunnya bisa tempe balindua. Tapi sayang si ketik bapak dan ibu, bangunan itu, tumbuhan itu tumbuhnya di tengah halaman kita. Yang kita nanti tidak punya datang, kita lihat katih tidak nampak buah. Satiok pagi menyepai saruk, ya, Bu. Satiok sore ulang saruk kali lagi. Besok pagi ulang menyepai saruk kali lagi. Dilihat buah tidak kunjung. Mungkin barangkali bapak dan ibu berfikir panjang sesudah itu. Daripada menyomak, menyaruk, akhirnya batobang sudahnya. Itulah ibarat sebuah ilmu itu kalau tidak diamalkan. Jadi disitulah bapak dan ibu. Jadi kalau dia diamalkan, sebab proses yang panjang menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, baru bisa merasakan mutu qabla anta mutu, mematikan diri sebelum mati. Raja-raja mati. Sebab raja-raja mati, ada
macam mati. Tak pernah kita kaji tak? Tak pernah kita kaji juga? Alun. Yang pertama bapak dan ibu, matinya mati tabi. Yang kedua mati maknawi, yang ketiga mati isi suri, yang keempat mati isi. Jadi yang pertama mati tabi'i, mati maknawi, mati suri, mati isi. Bila bisa belajar mati yang hampir ke? Sebelum mati dan iyo bona tibu kawa. Apa kau ada ibu-ibu japa-apa yang di dalam masjid kini ke? Yang tak akan mati. Bu, lagi akan mati sadonnya. Baik. Entah aku ada yang tak akan mati. Jadi dengan mempelajari, menghambakan diri akan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah, maka bapak dan ibu, disikolah baraja-raja mati. Mutu qabla antamu mutu. Baraja-raja. Jadi itu boleh kita lihat. Mana yang mati tabi'i itu? Yaitu bapak dan ibu, dengan pengamalan kalimat la ilaha illallah yang kita pelajari dari si orang mursyid, dari si orang guru, maka diamalkan kajian kalimat la ilaha illallah itu di diri kita. Maka yang pertama bapak dan ibu akan melalui matinya mati tabi. Apa itu mati tabi? Tidak ada yang teringat oleh kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kena siapa? Allah. Allahu Akbar. Anak tak takona, roto tak takona, ubaan tak takona tu ya. Di sekolah perlunya kaji ke. Jadi bapak dan ibu, tidak ada ingat yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mati je. Itu mati pertama. Perlu nak beraja. Bu, iko bagi ibu ya papa, nelah bimambiak kaji Perlu nak tu? Perlu. Amalkan kajian supaya bisa kita lewat itu. Kalau tidak diamalkan, berajanya. Maka bapak dan ibu, tapi beraja menghambakan akan diri kepada Allah. Nak terwujud apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke diri kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia kata Allah hanya menjadi akan budakku. Untuk menjadi budak Allah. Kan tak dijadiwa dari tanah Allah untuk menjadi budak roto deh. Budak anak, budak yang lain, tak, hanya menjadi budak Allah. Ba'a bisa merasakan akan menjadi budak Allah. Lah mulai mati yang pertama. Maka bapak dan ibu, tidak ada yang teringat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam ingatan kita. Sampai-sampai dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhal
beriman, kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Saya yang sanggup. Orang yang beriman, orang yang beriman, dia sedang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dikatakan inyo beriman. Kan ikut dikecil dek buya kita cakap. Maka Bapak dan Ibu, baru bisanya melalui sebuah proses. Baraja-raja mati je kau, mutu qabla antamu mutu, mematikan diri itu sebelum mati. Jadi apa kata ayat? Ya ayyuhallazina amanu, ay orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta-hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai ingat kepada Allah. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Oh, jadi janganlah harta-hartamu, anak-anakmu. Oh, jadi Bapak dan Ibu banyaklah orang yang salah tafsir ini. Oh, jadi tidak perlu mencari itu buya. Oh, salah. Oh, jadi tidak perlu anak itu buya, nak yang kedua wanya. Salah. Itu salah paham namanya. Kalau salah paham, maka gagal paham. Maka yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, jan anak wacako, roto wacako menjadi penghalang kita ingat akan Allah. Nak jadi penghalang bah, jadikan harta kita itu dan anak-anak kita itu supaya kita ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, aku yang pertama matinya, mati tabi'i, maka tidak ada yang ingat selain daripada ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mati ale bu pilau sobung kompet dia kau mati ale, mati maknawi. Apa itu mati maknawi? Mati maknawi itu melalui mati tabi. Tidak ada yang teringat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu proses yang pertama. Proses yang pertama dilewatinya, hilang ingatan Bapak dan Ibu, maka takonala namun yang diingat. Takona namo nan diingat sia Allah. Apabila ingatan alif lam ha Allah, maka Allah sama toma mato. Kalau Allah sama tomato berarti namo sama tomato. Iya bu. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang mati yang kedua. Jadi mempunyai proses, perlu latihan terus. Apalagi kalau latih di bulan Rajab, dalam Sa'ban, dalam Ramadan.
Bapak dan Ibu, yang ketiga, mati suri. Melalui dari mati tabi'i, mati maknawi, baru mati isi. Apa itu mati isi? Dilaluinya mati tabi'i. Tidak ada yang teringat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang ingatan, maka namo sama tomato. Hilang namo, maka muncullah nur sama tomato. Ya Bu, nur sama tomato. Iko mematikan mutu qabla anta mutu, mematikan diri sebelum mati. Yang keempat, yaitu mati isi. Mati isi melalui daripada mati makna tabi'i, mati maknawi, mati suri. Kembalinya hak itu kepada yang punya. Maka Bapak dan Ibu, akulah proses mutu qabla anta mutu. Apabila proses itu berjalan, kita merasakan, maka Bapak dan Ibu, kita merasakan di hati kita, di kalbu kita, bahwa kita tidak ada apa-apanya. Semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la qadirun ilallah, la ilaha illallah, la maridun ilallah, la ilaha illallah, la sami'un ilallah, la ilaha illallah, la basirun ilallah, la ilaha illallah, la alimun ilallah, la ilaha illallah, la kalimun ilallah, la illallah, la hayyun ilallah, la ilaha illallah, la qadirun ilallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada kudrat kecuali dikodirunkan oleh Allah. Jadi kudrat yang ada pada kita dikodirunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kuasa kecuali dikuasakan oleh Allah. La ilaha illallah, la sami'un illallah. Tidak ada mendengar kecuali diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, patut kita lihat cik-cik mereka. Ya nak? Tidak ada melihat kecuali dilihatkan oleh Allah. Tidak ada ilmu, la ilaha illallah, la alimun illallah. Tidak ada ilmu kecuali dialimunkan oleh Allah. Kalau tidak dialimunkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kita boleh ilmu.
ilaha illallah, la kalimun illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada berkata kecuali diperkatakan Allah. Oh, di situ banyak pro kontra juga muncul di juga. Ya. La ilaha illallah, la hayyun illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada hayat, hidup, kecuali dihidupkan oleh Allah. Cuba kita lihat Bapak dan Ibu. Mungkin lai ada di antara ibu-ibu je apa-apa. Kita melihat dun sanak kita tabujua di tengah rumah. Lai bakakinya. Bo, lai bakaki. Lai. Mungkin ada setiap kutu mungkinlah mengalami itu. Ko indah dan sana kita bona, ko ndak kawan kita, ko ndak karib kerabat kita. Adi sikolah perlunya Bapak dan Ibu kita takziah ke situ. Melihatkan diri kita dengan melihat saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihatlah si mayat cakap Bapak dan Ibu, si mayat cakap. Kena diperhatikan si mayat tabu jua di tengah rumah. Kaki lai manggari, berjalan tak bisa, batangan lai menjangkau tak bisa, mamato lai melihat indah, batalingo lai mandonga indah, babuluk lai bakato indah. Kenapa? Karena sudah diambil keseluruhan oleh yang punya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang datang daripada Allah itu akan kembali kepada Allah. Atau Bapak dan Ibu, tidak ada yang kami mati dia awak suka. Ya, pasti tidak kita nampak itu. Pasti. Siap tidak siap, rela tidak rela. Maka di sinilah Bapak dan Ibu perlu bagi kita penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu kita ko dititipkan oleh Allah. Iya, Bu. Dititipkan kita tenaga. Dititipkan kita kuasa. Waalaikumsalam. Dititipkan kita penglihatan, dititipkan kita pendengaran, bisa berkata. Maka Bapak dan Ibu, dititipkan kita segalanya. Sama ibarat Bapak dan Ibu, lai pernah ibu-ibu jo apa-apa poi ke pasar pai kumbuah. Bu, lai pernah ibu sobo je tukang parkir pasar pai kumbuah deh. Lai, ko indah di pasar pai kumbuah di pasar Bukit Tinggi bagaimana? Ko indah di pasar Bukit Tinggi, di pasar di Padang bagaimana? Ya nak? Atau pasar Pekarabaah. Ya nak? Cuba ibu lihat tukang parkir di situ. Ya, Bu. Tukang parkir. Baraja kita je tukang parkir. Mana banyak onda ibu-ibu daripada onda tukang parkir di pasar deh. Bu. Mana banyak? Mana banyak onda tukang parkir daripada onda ibu-ibu? Banyak onda ibu-ibu. Tukang parkir. Onda tukang parkir itu Bapak dan Ibu berbagai macam. Mulai dari onda yang paling di bawah sekali. Kalau bak kecil orang onda bebek nama weh. Ya tak? Sampai onda yang paling mahal sekali. Ada onda tukang di tempat tukang parkir.
Bu. Bu. Ada tempat tukang parkir berapa? Honda yang paling buruk sampai ke Honda yang paling rancak. Lai. Cuba ibu lihat di tukang parkir deh. Oto mulai dari oto yang butuhnya. Ya. Mulai digas kadang-kadang bu keluar asal hitam sampai kau tunan paling rancak nyaris tidak terdengar. Ada ndaknya punya? Mulai dari rogonya 10 juta bu sampai rogonya beratus-ratus juta. Ada tukang parkir yang punya. Iya bu, punya banyak. Ko oto tukang parkir tu banyak. Ko Honda tukang parkir tu banyak. Tapi bapak dan ibu, apabila tiba orang yang punya menjemputnya, yang punya oto datang menjemput, yang punya Honda datang menjemput, kecek tukang parkir kayaknya. Kau orang yang punya deh. Oh jangan dibawa lah, lebih itunya. Bu, bu, jangan dibawa lah, itunya pak. Tidak. Kini bu. Tiba di awak lah silamu tu bapak dan ibu kudrat dititipkan di Allah Subhanahu wa taala. Dahulu bu bisa memikul bore sakaruang, memikul simin sakaruang 50 kilo tolok. Alika tolok je kini ustaz. Tak tolok leh. Ndak leh. Kini nentolo bu jan kasakaruang sembe sekadang-kadang sesak ngok dia. Ya nak. Apa kira-kira? Tandonya bah. Tando nen punyo tu lah mulai menjemputnya. Siap-siap lah bu. Ya nak. Tando lah mulai joman jo. Kok tenaga lah mulai kurang, berartilah dalam proses deh, dalam proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siap-siap lah. Kau tak siap, siap tak siap ya kejepuk juga. Sebab tukang parkir tu punya menjaga ajanya. Datang orang punya oto rancak dijepuknya, kecek pukul orang parkir jangan dibawa lah bitunya. Tidak. Dijemput Honda, bawalah. Tapi dia dijagonya bu. Oto ba nak jan lecet dijagonya, Honda ba nak jan hilang dijagonya. Itulah kojonya tukang parkir. Yang diharapkan dari tukang parkir. Bu, yang diharapkan dari tukang parkirnya. Bu. Ada yang sedang ke? Ada yang diaguan tukang parkirnya? Jasa. Jasanya Mama Liago. Olah dititipku jasa Mama Liago kayaknya. Jadi kini bapak dan ibu kita dititipkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak mudah nak kita memahaminya. Ya nak. Nak jan awak aja nyawa Kadang-kadang bapak dan ibu ditanya, "Oh kakak, de jan digunjang je orang leka." Dek mulut kamu mulut ambo. Tu di seten Dak siko deh. Siko dah ado, siko elo, siko puas adon. Tu masuk jik longang dia. Ya nak. Jadi bapak dan ibu sidang jamaah wirid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan itu akan pemberian Allah Subhanahu wa taala menjadi budaknya Allah. Ibarat cik lai bapak dan ibu nak paham kita banan menjadi budak tanollah tu nak taraso jadi budak kita ambil sebuah contoh cik lai. Lai pernah ibu-ibu membuat tua-tua di tengah sawah.
Bu. Bu. Membuat tua-tua. Kalau si kuah nama di Sungai Puah ke? Urang-urang tak? Nyokan ada lo bahasanya. Kalau mengaji ambo di sungai hantuan teh bu, namanya siko bu, siko uang-uang ambo mengaji ambo Bukit Tinggi bu, ala lain lo baso ya nak. Jadi kalau di kampung ambo Sungai Beringin namanya tua-tua. Dibuat model urang, ya bu. Dibuat tangan, dibuat kaki, dibuat kapalo, diagia baju, ya bu. Diagia. Kini cuba kita lihat. Jadi nen kita tu sebenarnya itulah sebenarnya bu. Kita kok ibarat sebuah tua-tua. Kalau li sadar kita menjadi tua-tua bu, kagaso akan nikmat Allah di diri kita. Kalau indak ya indak. Ya nak. Bahan tua-tua ke? Datang bako bapak dan ibu, diletakkan inyo di tengah sawah. Datang buruang poi kapadi. Ya nak. Tiba di situ bapak dan ibu, sia yang berbunyi, yang mengujuk ungge ko tua-tua atau orang nen tukang menggabaloi tua-tua. Bu, nen maliek sia, awak, ndak tua-tua deh, ndak. Jadi kok tiba buruang di tengah padi deh, nampak de orang nen membuat tua-tua cakoh. Ya bu. Sudah itu bu lah nampak buruang de orang membuat cakoh. Maka digarikan tua-tua cakoh. Siapa yang menggarin tua-tua deh? Ne membuatnya. Ya nak. Nen maliek, nen membuatnya. Nen menggarin, nen membuatnya. Nen mendongak buruang tu masuk berbunyi di tengah sawah. Siapa? Tua-tua atau nen membuatnya? Iko kadang-kadang bu kajian iko kah? Tu dia orang kini bu. Enak. Oh ndak ada saya kaji sifat 20 sifat 20 ya. Kalau mak dinyo saya ngaji ndak ada ni sifat mani nyo deh di diri manusia deh. Tu gancaknya kaji orang kini. Jadi bapa dan ibu, badik kita buat sebuah contoh serupa itu nak faham bona kita iyo ko atau indah ke. Kita seorang-seorangnya. Ya nak. Sudah itu bapa dan ibu, nen menggarikan, nen membuat, nen maliek, nen membuat, nen mengojuk. Siap. Nen membuat juga. Ya tak? Batan ago tua-tua cako menggari dek nen membuat. Bisa tua-tua tu pulang ke rumah dek siap. Dek nen membuat. Baitulah kita bapa dan ibu. Kita kok ibarat tua-tua. Kalau yo kita nak menjadi budak Allah, abdinya Allah, rasakan bahwa kita kok sebagai tua-tua. Yang melihatkan bu kawak, ni menitipkan penglihatan itu, yang membuat awak, yang menitipkan pendengaran itu kawak, yang menjadikan awak. Kini bapak dan ibu, banyak orang nalah salah bakato di zaman kini. Zaman bakato di zaman kini, sampai-sampai bu, orang kini ko bapak dan ibu kecek orang tuanya, kanaknya. Nih. Lapun ni dan menggodangkan. Kini nak maduk lo kaden. Kini bertanya ambo ke ibu je pak.
Lah pernah ibu-ibu menggodangkan anak ibu-ibu je pak-pak? Bu. Olah. Baca gue. Hah? Iyo ibu ko menggodangkan inyo. Hah? Awak lo bagi makan. Dilihat balik makan ni dia. Jual buat dia makan. Hah? Dia dia nasi. Ya nak. Nasi itu dari apa? Dari padi. Padi itu di mana tumbuhannya? Di sawah. Siapa yang menumbuh padi? Ibu. Siapa? Allah. Berarti Allah yang bagi makan. Awak lah dikecen, awak lah bagi makan ya. Diuruk kaji ke belakang. Ikon yang mengaji bapa dan ibu menguruk sabi ngawang mewai sabi kasuk. Ajan di pancung-pancuang kaji ya. Kau nak gagal paham dia. Balik. Aku ni ikmah Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasakan dari ikmah itu dalam pengabdian sebagai budaknya Allah. Ikon yang kita rasakan bu di dalam kehidupan kita. Ikon yang kita rasakan dalam kita mengabdi akan Allah Subhanahu wa taala. Ndak ada yang kita deh. Semuanya titipan Allah. Kini bu, badak mengecek tak siap awak. Kalau ditanya, lah siap mati bu. Oh, lu le buya. Badak ngecek tak siap awak. Memangnya punya awak. Harus siap. Anak jangan tibu Rasulun siap tu bapak dan ibu. Di sekolah perlu kita pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerujukan apa yang disuruh oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang di Allah. Oh, kalau yang diperintah di Allah kita kerjakan, dilarang di Allah kita hentikan, maka bapa dan ibu tak pakailah dek kita, ya tak? Jadi jangan heran, jangan disangka bapa dan ibu nanti Allah berang gawat. Ya nah, timbur banjir, Allah lah bongi. Gunung Merapi Melatu, Allah lah bongi. Nyo kita. Tapi sebenarnya bu, Allah tu mengabulkan doa kita. Mengabulkan doa awak. Tiba banjir, apa penyebab banjir ini? Ayah. Badai longsornya, apa penyebab longsor ini? Karena tidak ada taanan lagi tanah cakap. Maka kata Allah, zuhara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Tidak akan terjadi kerusakan di laut, terjadi kerusakan di laut, di darat. Itu semuanya karena ulahnya manusia. Jadi dek kita juga bu. Jadi kita yang membuat kita seso. Ya tak? Ya bu. Ya bu. Kan iya tu. Nyancak aku. Jadi kita je yang membuat kita tak siap. Sebenarnya apa? Harus siap. Jadi bapa dan ibu sidang jamaah wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sekolah perlunya kita ilmu kalimah la ilaha illallah itu dan pengamalan ilmu kalimah la ilaha illallah itu. Di sekolah perlu bapa dan ibu kita berbaiat ke seorang guru dan perlu kita dibimbing guru dalam menjalankan ilmu-ilmu zikir dia. Di mata sendiri tanya ke guru. Kalau tak guru ni tolak tanya. Tak tolak. Jadi bapa dan ibu sidang jamaah wirid,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini di dunia ini ibaratkan sebuah tua-tua yang ada di tengah sawah. Nen bisa malie nan tukang jadi nawa. Yang mendongakan, yang menjadikan nawa, yang berkatakan, yang menjadikan awak. Pada akhirnya Bapak dan Ibu, datanglah nempunyo datang menjemput. Aja sampai Taragosaki. Mau ni alam dan sacur yang tak pindah sapinti lalu ke akhirat sama pulang itulah kau ke kampung gitu. Pasti. Kalau nempunyo datang menjemput Bapak dan Ibu, maka tabujualah di tengah rumah. Dikelilingi di dun sana bersama-sama dilihat Bapak dan Ibu. Ya nak? Kaki lai menggari jalan nindak, tangan lai menjangkau indak, bamato lai maliat indak. Kenapa? Karena lah dijemput oleh yang punya. Akini Bapak dan Ibu, itu Allah Subhanahu wa taala Rahman dan Rahimnya ke kita. Dia kita tanago, tapi tanago nan dia ada Allah tu bu, indak nomor dia nak berusaha jalan ke masjid bagai. Sedangkan dakwah yang punya ni. Dia kolam buya. Kalau kini bu istilah kolam, enak. Wala banyak yang keluar, enak. Ko indah ada baterai, ada center charge bagi, enak. Banyak macamnya. Kalau di bawah tahun 90-an bu, tu je banyak je pakai pusuang je tu. Tapi biarpun pakai pusuang Bapak dan Ibu, waktu ambo bujang-bujang ketek mengaji pergi ke masjid, mendengar ceramah pergi mengaji, itu bu bahasa dia kan do mangga beguluang. Jodoh mangga ni pergi. Tapi surau bah rami masjid rami. Akini bah jalan aja bu sama kau berjalan nak awak malam, berjalan awak siang, sama setorang aja. Di jalan tu ada lampu jalan, berserak-serak lampu jalan. Enak. Di masjid bu, nampak cilale ibu-ibu apa-apa bagai dek torangnya di dalam masjid. Enak. Tapi dan sayangnya kita Bapak dan Ibu nagori torang nikmat Allah lah banyak, tapi Bapak dan Ibu masjid lah longang. Surau longang. Enak. Semakin diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin lalai kita. Enak. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang perlu kita rasakan di dalam diri kita, bahwa kita akan dijemput di Allah Subhanahu wa taala. Onyo nak memandang deh, apabila penyampunyo datang menjemput tu Bapak dan Ibu, ndak dipandangnya umur aja kau deh. Umurnya tua. Ndak. Umurnya muda. Ndak tentu dinyo muda. Jan kainyo muda inyo tua oleh Bapak dan Ibu. Ibu-ibu sedang beranak ketik, kalau nyo tiba datang menjemput di, indak tentu ke de malaikat maut di ibu sedang anak ketik ke deh. Dijemput je. Perlu siap. Apa nak siap aku? Di sekolah Bapak dan Ibu perlunya dek kita ilmu untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, jadi yang diperjalankan oleh Allah itu yang merasakan Isra, perjalanan darat.
De ibu-ibu dari rumah ke siko, ibu berjalan atau diperjalankan ke ka? Bu, ibu berjalan atau diperjalankan ke siko? Ya mana? Kona-kona mana? Rasa-rasa mana lu? Enak. Kalau tidak diberi kita nikmat kesempatan Bapak dan Ibu, tidak digerakkan hati kita untuk datang ke masjid oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak datang sampai ke masjid. Yang menggerakkan itu, itulah yang dikatakan iman, keyakinan. Jadi Bapak dan Ibu sidang jamaah wirid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa kita merasakan itu. Banyaklah ingat akan mati. Oh, jadi kona-kona maduk-maduk ke diri, jangan kodok-kodok je maduk ke orang, ya bu. Maduk-maduk ke diri awak, gaso-gason, ya nak. Sebab ciri-ciri mati tu bu ada ompek, ya nak. Sebab proses mati itu ada ompek. 5 hari lain insyaAllah kita kaji itu. Jadi proses sebuah kematian, kita ambil agak cek. Proses kematian mulai dari tumit sampai ke lutut. Apabila lah diperas roh cakap bu, dari tumit sampai ke lutut, ada dingin lutut, lah dingin kaki ya bu, ada lah dingin kaki tak? Lain ada deh. Gosoklah kaki lu, liangik je tu, lai, ala dingin, anak lama lah dia, siap-siap lah tak kau, lama lah dia, ini proses model itu. Jadi itu dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin. InsyaAllah Bapak dan Ibu 15 hari yang akan datang kita kajian itu, InsyaAllah. Kalau tak kona ada mu, kona-kona ada ibu-ibu ya Bapak, ya nak. Jadi Bapak dan Ibu salah jangka meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.